Ini ada pertanyaan nih, sudah ada beberapa yang bertanya. Dimulai dari Dokter Gigi Buyung nih, beliau nih pengurus e-commerce juga nih. Oke. Apa pertanyaannya? Konsep optimisme tentunya harus ada ilmu. Sejauh mana keberhasilan itu dengan kemampuan manajemen, marketing, dan komunikasi yang sangat diharapkan dalam meng-create bisnis tersebut. Yang di depan agak ini tadi Kak Preti saya nggak dengar karena terputus. Oke, saya ulangi ya Pak Edi ya. Oke, jadi intinya adalah beliau bertanya bagaimana keberhasilan dengan kemampuan manajemen, marketing, dan komunikasi yang sangat diharapkan dalam meng-create bisnis yang berhubungan dengan konsep optimisme. Oke, jadi begini, optimisme itu kan apabila kita merasa yakin bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian juga kita tahu bahwa apa yang kita inginkan ini bermakna bagi kita atau orang yang kita kasihi. Jadi goal ini sesuatu yang bermakna. Maka kita ada muncul optimisme. Kalau orang tuh nggak yakin dia bisa mendapatkan itu, nggak akan optimis dia. Ya kan? Nah, optimisme itu haruslah berasal dari dalam sini. Dari bawah sadarnya. Ini akhir tahun, teman saya ada tuh, biasanya kan mereka akan setting goal ini. Wah, akhir tahun dibikinlah goal-goal target untuk tahun depan. Nah, kalau ada big boss yang tanya, bagaimana semua? Yakin bisa mencapai target ini? Semua bilangnya apa? Yakin, kan begitu kan? Saya pernah nih, karena saya diundang membuat pelatihan. Yakin, oke. Terus saya bilang, sekarang coba diulangi. Anda yakin? Yakin. Coba cek perasaan Anda nyaman enggak? Ayo jujur, enggak nyaman Pak. Ya itu blocking, saya bilang. Anda enggak akan bisa mencapai. Nah, kalau di dalam sini beres, maka yang namanya marketing, yang namanya komunikasi, yang namanya sales, itu bisa terjadi dengan mudah. Teamwork itu sama. Ya, ketidaksukaan orang, teamwork itu tidak bisa solid. Kenapa? Karena ada blocking juga, ada perasaan nggak senang, mungkin iri dengki seperti itu. Jadi marketing, sales dan yang lain-lain itu hanya mengikuti dari apa yang ada di dalam. Kalau ini nggak dibereskan nggak bisa. Itu kuncinya, selalu seperti itu. Oke? Oke, berarti intinya tetap kuncinya ya kita sendiri ya Pak Edi ya. Ya. Optimis itu kita yang bangun sendiri ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya saya ini ya, maksudnya yang kira-kira kalau isinya berhubungan dengan ini lebih tepat, saya akan dahulukan ya. Di sini juga ada Pak Adi, hipno EFT dan juga resist terapi bisa dihilangkan kecanduan nggak ya? Gitu. Jawabannya bisa. Kecanduan itu kan hanya emosi. Namanya bisa. Namanya nggak tertera di sini jelas gitu. Apakah bisa menghilangkan kecanduan gitu? Bisa. Jawabannya bisa. Oke, terus ini ada lagi cerita nih. Ada yang cerita nih, Pak Adi, bagaimana ya caranya menghancurkan mental block agar kita bisa sukses? Ada banyak teknik ya, Oke, jadi kita bisa melakukan tadi yang cara yang sulit itu, atau kita mau langsung mengubah di bawah sadar. Nah, kalau saya mengajarkan ke orang-orang, kunci dari perubahan itu adalah kita mengotak-atik emosi. Ini dari pengalaman praktek saya dari tahun 2005, saya menemukan bahwa kuncinya ada di emosi sebenarnya. Jadi, misalkan kita taruhlah seseorang ini mau melakukan prospecting, dia mau menawarkan produk kepada sebuah perusahaan, dan dia harus jumpa dengan GM perusahaan ini. Oke, kalau dia sebagai bagian sales atau marketing, pada saat dia mau jumpa dengan GM ini, pasti ada perasaan apa? Takut ditolak, merasa minder, merasa dirinya kecil, ini orang jabatannya tinggi dan segala macam. Itu kan emosi itu. Coba kalau misalkan saya punya tongkat ajaib dan Anda bilang ke saya, Pak Adi, saya ini kok minder, kok merasa nggak bisa, takut ditolak, merasa malu, merasa nggak percaya diri. Saya hanya bilang, nih, ting, hilang itu semua.
Kira-kira setelah itu dia berani nggak jumpa orang ini? Berani. Kuncinya itu ada di emosi. Ya, itu yang saya ajarkan di pelatihan. Demikian. Jadi ada pelatihannya ya Pak Adi ya? Oh ada. Di KLT saya ajarin semua. Ini kan saya memberikan seminar. Ya. Kalau di KLT saya mengajari bagaimana mengenali blocking, bagaimana bisa melepas blockingnya, kemudian bagaimana bicara sama bagian diri, kemudian bagaimana memprogram pikiran itu supaya kita ini. Saya akan membacakan skrip namanya Aku Manusia Hoki, enak toh? Pak Adi itu dari Pak Doni ya, seseorang sudah berjuang dan mendapatkan hasil yang cukup luar biasa, tapi pada akhirnya mendapatkan kegagalan terus-menerus. Untuk mengatasi hal ini, apa yang harus disiapkan supaya tidak terjadi keputusasaan? Ini harus hati-hati teman-teman ya. Dulu pada saat saya masih saya aktif sekali belajar dulu tahun sekitar 1994, 95 begitu ya. Sebelum saya mendalami dunia pikiran seperti sekarang ini, itu ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah sukses yang tertunda. Wah, itu saya percaya itu dulu itu. Tapi kenyataannya adalah begitu orang tuh gagal sekali, gagal dua kali, lama-lama tuh kayaknya sudah putus harapan gitu loh. Oke? Yang terjadi adalah teman-teman, waktu kita gagal, dalam tanda kutip ya kita gagal, itu bawah sadar nyatat loh. Nah, kamu sudah 1 kali loh ini. Kita berjuang lagi, berjuang, jatuh lagi. Bawah sadar bilang, udah 2 kali loh. Berjuang lagi, jatuh lagi, sudah 3 kali. Maka, sesuai dengan fungsi bawah sadar, yang tujuan utamanya adalah memproteksi diri kita, bawah sadar akan menghambat kita untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita memaksakan diri untuk melakukan hal itu, maka kita akan merasa nggak nyaman, malas, bahkan bisa sampai sakit kita secara fisik. Oke. Jadi intinya tadi yang kunci sukses tetap dari kita ya Pak Adi ya. Ini kebanyakan banyak yang nanya pelatihannya Pak Adi selama pandemi masih ada nggak gitu. Ada beberapa yang tanya nih pengen ikut. Oke. Karena mungkin menarik nih Pak Adi. Oke, saya menyelenggarakan pelatihan saya ya KLT itu terakhir kapan hari itu bulan Maret. Jadi selesai pandemi selesai KLT bulan Maret langsung lockdown ya, PSBB banyak berlaku ya. Bulan Juni saya cancel karena kondisi nggak kondusif. Bulan September saya cancel. Kemarin Desember 2 minggu lalu saya selenggarakan dan itu hanya dengan jumlah peserta 50 orang ya. Dan itu kami pakai ya, protokol kesehatan lah. Saya sampai menyediakan air purifier sendiri. Saya beli 6 unit dan segala macam lah. Intinya tetap diselenggarakan. Tahun depan itu di bulan Maret saya akan selenggarakan juga. Kemudian bulan Februari saya akan menyelenggarakan Quantum Life Transformation for Financial Freedom. Itu hanya workshop 2 hari. Jadi saya nggak bicara aspek yang lain. Saya hanya bicara khusus aspek finansial. Kalau KLT yang secara umum ini kan saya bicara aspek relasi, spiritual, dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk yang KLT for Financial Freedom, itu hanya khusus bicara finansial. Demikian. Oke, berarti ada ya teman-teman di kampus. Ada. Bisa lihat di website saya, di adiwigunawan.com. Bisa lihat di website-nya Pak Adi. Ya. Terus ini ada yang bertanya nih Pak dari Weni. Beliau tuh alumni KLT 2015. Oke, nah lama ini beliau tanya, untuk pasrah itu saya masih belajar Pak. Di satu sisi kan harus yakin, di sisi lain untuk pasrahnya ini masih berproses. Bagaimana ya Pak supaya tidak melekat gitu? Jadi beliau masih belajar ini 2015 ya. Tidak apa-apa. Ini kan namanya lifelong learner namanya ya. Nggak apa-apa. Betul Pak. Pembelajar seumur hidup. Tidak apa-apa. Intinya hanya beginilah. Bikin goal, lakukan strateginya sungguh-sungguh, kemudian pasrah. Maksudnya pasrah apa? Pokoknya tugasnya kita adalah we do the best and let God take care of the rest. Itu aja. Oke, berarti tetap learning ya. Karena memang pasrah tuh susah dipelajari ya Pak ya. Ilmu pasrah itu udah. Orang biasanya bilang dia pasrah, sebenarnya bukan pasrah. Itu putus asa sebenarnya itu. Itu ya udah.
Kalau sudah nggak berhasil, dicoba segala macam nggak bisa, terus bilangnya bagaimana? Ya sudahlah, saya pasrah lah. Saya bilang ini bukan pasrah loh, ini Anda putus asa loh. Kalau benar-benar pasrah, Anda akan bahagia. Saya bilang, Anda happy nggak? Enggak, ya itu putus asa, bukan pasrah, saya bilang. Kak Preti kayaknya sinyalnya yang ini problem kayaknya Kak Preti sinyalnya dia. Mungkin hujan di tempatnya Kak Preti ini ya. Jadi Oke, kalau sambil nunggu. Oke, sambil nunggu Kak Preti, saya akan membacakan ya pertanyaan teman-teman dan saya akan langsung jawab ya. Siang Pak Adi, teknik Hypno EFT dengan The Heart Technique lebih efektif mana? Kalau Anda tanya saya lebih efektif mana, saya akan bilang yang lebih efektif adalah The Heart Technique. Ya. Bukan karena saya menciptakan, tapi ini memang hasilnya seperti itu. Ini sudah muncul lagi nih. Hilang. Oke, silakan Kak Preti. Ya, Pak Adi, bisa kedengaran ya suara saya Pak Adi? Sudah kedengaran. Ya, oke. Mungkin saya ini kali ya, mempersilahkan teman-teman sekiranya ada yang mau bertanya sama Pak Adi, diskusi, bisa raise hand, nanti saya cek di chat siapa yang ingin bertanya, bisa langsung dengan Pak Adi, karena mungkin saya informasikan juga ya Pak Adi ya, di sesi kita yang kemarin yang kedua ya, ada yang bertanya dan beliau tuh ketakutan dengan ular ya Pak Adi ya, kalau nggak salah ya, ular. Dan ya. Alhamdulillah bisa selesai tuh, baru satu datang sama Pak Adi tuh, gitu. Itu tuh pengalaman banget tuh, gitu. Itu yang takut ular, Kak Preti. Kalau yang takut istri nggak bisa saya. Oke. Takut istri mah diapain juga. Oke, Pak Adi, ini kayaknya nih yang tadi nanya nih, Dokter Buyung nih, beliau kayak antusias banget. Dia raise hand nih, pengen tanya. Silakan Dokter Buyung. Dokter Buyung yang mana ya raise hand ya? Di atas ini. Oke, sebentar, ini bisa ask to unmute, kemudian kita pasang. Terima kasih, moderator. Oke, silakan Pak Dokter. Pak Adi, ya. Ini kan kalau saya lihat konsep finansialnya Pak Adi jelaskan, itu kan membangun optimisme, ya kan? Setiap diri jadi menghilangkan mental blocking, yang bilang Pak Adi. Ya. Tapi begini Pak Adi, ketika kita mengelola suatu bisnis, kita harus tahu detail Pak Adi. Jadi tidak hanya membangun optimisme saja, tapi kita harus membangun suatu manajemen yang bagus, yang lain. Nah, bagaimana kalau kita hanya membangun optimismenya saja, tapi ilmu dalam konteks bisnis dia kurang gitu Pak Adi. Nah, apakah keberhasilan itu ada? Terima kasih Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Saya jawab langsung ya. Makanya tadi kan di depan kan dijelaskan bahwa untuk sukses itu kan ada dua komponen, be dan do. Oke? B adalah kualitas diri kita yang di dalam ini, belief-nya kita, ya antusiasmenya kita, seperti itu. Do-nya harus ada. Do itu kan kita bicara activity-nya, kemudian ada skill-nya, ada knowledge-nya. Jadi kalau hanya satu contoh begini, kalau saya misalkan mau menjadi seorang pebisnis, saya hanya bekal yakin saja, tapi saya tidak ngerti bagaimana cara menjalankan bisnis, itu juga berbahaya sekali tuh. Khayalan itu tadi ya. Betul, setuju Pak Dokter. Itu tidak boleh itu. Ya. Nah, selama ini kan teman-teman itu fokusnya kan hanya pada do-nya. Saya berbicara dengan salah satu pimpinan bank ya. Saya bilang dia bilang ini teman saya, dia telepon saya bilang, "Pak Adi, ini kenapa ya? Telemarketernya kami," dia bilang gitu. Telemarketernya kami itu satu hari paling hanya nelpon 5 orang, 6 orang. Padahal jatahnya dia tuh harusnya 25 orang satu hari. Apa sih susahnya cuma angkat telepon, saya hello dan begini-begini menjelaskan produk. Saya bilang, terus apa yang Anda lakukan? Biasanya saya panggil, saya tegur, saya marahin, dan saya ancam. Kalau enggak saya keluarkan ini. Saya bilang, besoknya pasti dia naik ke 15. Betul? Betul Pak. Lusanya turun ke 10. Iya. Lusanya lagi turun lagi ke 5. Loh Bapak kok tahu? Saya bilang, ini pola, saya bilang.
Karena Anda memaksa perubahan itu dari luar, saya bilang. Yang benar bagaimana? Saya bilang, coba bawa sini kamu punya staff atau telemarketer kamu. Saya tanya, Dek, coba tutup mata, Dek. Sudah? Pura-puranya kamu nelpon ini orang lah yang kamu nggak kenal, yang dikasih nomor gitu, kamu coba telepon. Perasaan kamu gimana? Kamu senang atau nggak senang? Atau nyaman atau nggak nyaman? Gak enak Pak perasaan saya Pak. Terus? Ya di sini kok rasanya kayak ada yang neken. Nah, terus saya bilang udah buka mata. Saya bilang sama teman saya, ini blocking, ini harus dihilangkan. Saya bilang, oke, saya bantu ya, saya hilangkan. Coba kamu telepon. Loh, kok sekarang enak dia bilang Pak ya? Saya bilang ya itu tadi, dia sudah diajarkan skill untuk nelpon, skill untuk bicara, komunikasi seperti apa. Kalau perlu bagaimana caranya closing lewat telepon. Sudah diajarin. Tetapi ini tidak bisa jalan karena ada B-nya tidak bagus, ada blocking di dalam. Jadi harusnya bagaimana? Dua-duanya harus kita berikan. Ya, B kita berikan, do kita berikan. Seperti itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Di. Terima kasih, berarti kan ya. harus seimbang juga Pak Di ya. Terima kasih ya, harus seimbang benar. Seimbang. Oke. Terima kasih Pak Di. Masih. Selamat sore. Ada lagi yang lain teman-teman? Makasih Dr. Buyung, makasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Ini ini ada yang bertanya jodoh nih Pak Edi. Ini ada yang bertanya mengenai masih mendapatkan jodoh. Kenapa? Bagaimana afirmasi mendapatkan jodoh? Lu apa dipikir saya ini dukun ah? Oke, saya mau cerita ini menarik ini ya. Wah, atau kapan-kapan nanti kita HKI dan e-commerce khusus membuat webinar mendapatkan jodoh idaman. Mungkin begitu lebih bagus tuh ya. Oh, pasti yang ikut itu banyak. Gitu. Yang ikut tuh banyak tuh langsung itu ya. Termasuk yang ini jomblo dan single. Teman-teman tahu bedanya jomblo sama single ya? Tahu nggak bedanya? Yang jomblo berapa orang sini? Coba angkat, coba ketik. Saya jomblo, ada nggak? Resen. Bedanya jomblo sama single, gini. Kalau single tuh begini. Oh, saya belum mau pacaran. Saya masih mau kuliah. Saya masih mau membangun karir saya atau bisnis saya. Itu single karena dia punya prinsip. Ya. Kalau jomblo itu bukan prinsip, itu jomblo karena nasib. Itu lain cerita ya. Satu prinsip, satu nasib. Nah, ada cerita ini. Saya punya peserta pelatihan alumnus QLT dari satu kota, seorang wanita muda, cantik, baik ya, pinter. Dan dia ngeluh ke saya, dia bilang, Pak Adi, kenapa saya ini selalu susah, katanya berat di jodoh. Karirnya bagus tapi jodohnya yang sulit. Saya bilang, kenapa? Saya kalau menjalin relasi dengan laki-laki datang ke saya itu laki-laki yang kurang baik. Laki-laki yang biasanya sudah punya keluarga, sudah punya istri. Atau laki-laki agak nakal, hanya mau menggoda saya. Atau kalau saya sudah pacaran, tidak lama nanti dia selingkuh. Saya bilang, itu ada blocking di dalam. Itu pasti, saya bilang. Karena polanya berulang. Dia pacaran ini putus, nanti ketemu mantannya ketemu lagi dengan yang baru itu mirip dengan mantan perilakunya. Nanti terus begitu. Saya bilang, langkah awal adalah, ini bagi yang nanya ya. Saya bilang, saya tujukan kepada yang nanya, tapi yang lain langsung nyatat kayaknya. Ini banyak yang juga mau cari jodoh nih. Nomor 1, Anda harus jelas syaratnya jodoh Anda ini apa. Misalnya, kalau dia seorang katakanlah dia seorang pria, dia mau mendapatkan seorang istri, maka harus jelas. Anda jangan bilang gini, saya mau mendapatkan jodoh yang baik. Itu salah itu. Kalau Anda dapat jodoh laki-laki gimana? Bisa terjadi loh. Ya. Kalau dapat jodoh laki-laki, loh kan pasti perempuan. Oh, belum tentu. Pikiran sadar dan bawah sadar dua hal yang berbeda. Ada orang bilang, jodoh saya adalah wanita dengan kriteria sebagai berikut. 1, masih gadis, dalam kurung, belum pernah menikah, misalkan begitu. 2, tingginya, bentuk tubuhnya, parasnya, usianya, sukunya, agamanya, pendidikannya, karakternya, macam-macam. Anda harus tulis semua. Kalau misalkan Anda punya perusahaan dan Anda misalkan mau cari karyawan, masa langsung ketemu langsung diambil? Kan tidak. Selalu ada syarat, dibutuhkan, kan lowongan kerja, dibutuhkan staf dengan kriteria sebagai berikut, kan ada itu. Nah, ini ada cerita di teman saya, adiknya itu kepingin dapat suami seperti Andy Lau. Coba, kurang ganteng apa coba? Ini real story ini. Jadi, dan dia dapat suaminya seperti Andy Lau. Cuma kalau Andy Lau kan tinggi orangnya, ini orangnya agak kecil lah. Orang Indonesia, modelnya putih kayak Andy Lau.
Yang dia tidak tulis adalah suaminya baik, sabar, pengertian, tidak narkoba, tidak minum minuman keras, tidak main wanita dan segala macam. Suaminya ternyata betul ganteng, baik, tapi suaminya kena narkoba. Nikah hanya dalam waktu 3 tahun cerai dan sudah punya anak 1 yang kecil saat itu. Waktu jumpa saya, waktu saya terangkan konsep ini, dia bilang, aduh Pak Adi, kalau tahu gini dulu, saya akan buat kriteria yang jelas. Saya bilang, karena kamu tidak buat kriteria yang jelas, bahwa sadar kamu hanya cari yang modelnya seperti Andi Lau, tapi karakternya enggak. Betul Pak, dan saya menyesal. Saya bilang, ya nasi sudah jadi bubur. Jadi kalau misalkan Anda seorang laki-laki mau cari wanita, tulis saja setelah jelas, bilang, anaknya orang kaya, milioner, anak tunggal loh, bapaknya sakit jantung loh, kurang enak apa gitu. Ini bercanda, yang terakhir jangan dimasukkan ya, nanti kualat itu dosanya besar itu ya. Nah, setelah Anda menuliskan kriteria itu, Anda sekarang coba bayangkan, pura-pura Anda bayangkan, kira-kira kalau dapat wanita kayak gini tuh gimana perasaannya? Enak nggak? Perasaannya nyaman nggak? Ada sensasi fisik tertentu nggak? Ada suara-suara yang bicara nggak? Kalau semuanya sudah oke, berarti nggak ada penolakan, strateginya. Ya Anda harus marketing dong. Carinya bagaimana? Saya nggak tahu apakah di media sosial, apakah Anda bisa bicara sama teman, siapa tahu ada familia teman Anda yang wanita yang juga sedang mencari jodoh. I don't know. Atau mungkin Anda ikut masuk ke Tinder kah? I don't know. Yang tahu Tinder berarti sudah pernah ke sana tuh berarti ya. itu ada zamannya loh Pak. Tuh Tinder tuh tahunan berapa gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ada syaratnya. Nah, akhirnya wanita ini dia bulan 10 dia email saya, dia bilang, Pak Adi terima kasih saya sudah dapat jodoh seperti yang saya mau, dan bulan 11 menikah. Bulan 11 kemarin menikah. Saya tanya, dari syarat yang kamu tulis itu berapa persen masuk? 95%. Yang tidak cocok hanyalah di usia. Dia mau yang usianya lebih muda 22 tahun dari dia atau paling tua 5 tahun. Ini laki-lakinya lebih muda 4 tahun dari dia. Saya bilang nggak apa-apa, ya. Yang penting yang lain tuh oke. Oke? Seperti itu. Oke, jadi langsung dicatat tuh sama yang lain itu Pak. Sama jomblo-jomblo apa? Jomblowan dan jomblowati. Langsung dicatat. Tapi emang benar sih Pak dia, karena kan tadi kalau di kitab juga, kitab suci itu memang kan kita juga disuruh ya, maksudnya umat ya, Tuhan itu mau nyuruh kita untuk berdoa dan doanya detail gitu. Jadi karena memang apa yang kita inginkan ya harus didetilkan. Nah, masalah tadi berapa persen Tuhan akan kasih ke kita ikhlaskan gitu. Betul. Betul sekali. Nah, ini Kak Pretty sudah sangat paham ini, benar sekali. Iya. Oke, ini ada lagi nih Pak Di, ada yang raise hand, saya kasih kesempatan deh. Ini ada dari Cliff Kevin atau Pak Paulus ya. Silakan Pak Paulus, bisa di-unmute. Videonya saya lihat dulu. Unmute-nya belum, videonya saya add spotlight sudah. Videonya belum. Halo. Jelas nggak? Sudah. Ya, silakan. Saya add spotlight. Ya, wah ini lagi di mana nih pakai masker ini? Apa pertanyaannya? Lagi di mall. Kelas temen Ayu dulu di Sutra. Ini kelas mau nanya nih. Kelas kan sempat baca buku The One Thing, itu ngomongnya kalau kita mau fokus itu dalam mau kerjaan atau keluarga, itu kita harus do counterbalancing instead of balancing. Jadi kita harus fokus ke kerja 100%, habis itu fokus ke keluarga 100%. So there's no such thing as yang kayak bersamaan. Semua itu bersama. Spiritual, financial, career, or some sort. Gitu. Menurut Pak Adi gimana? Saya belum baca bukunya ya. Yang saya pahami begini, saya setuju kalau dia bilang bahwa saat kita hanya bisa fokus pada satu saat, itu benar. Jadi kalau kita sedang kerja, kita fokus benar-benar kerja. Kalau kita fokus sedang sama keluarga, kita fokus benar-benar sama keluarga. Itu benar.
Jadi kita nggak bisa melakukan yang namanya multitasking. At the same time itu sulit. Kalau kita mau kualitasnya bagus, kita harus monotasking. Lebih bagus lagi yang namanya mindful. Oke, kalau saya lagi kerja, saya benar-benar kerja. Seperti kayak begini. Kalau saya lagi memberikan webinar, tidak mungkin sambil saya bicara begini, saya googling juga, itu tidak mungkin, tidak boleh itu. Atau saya lihat saya punya HP sambil saya bicara, itu tidak boleh. So, kita fokus, dan memang desain pikiran manusia adalah you can only do one thing at a time. Itu adalah desain manusia. Ya, dan ini penelitiannya ada. So, tetapi ingat, jangan punya pemahaman begini. Kalau gitu saya fokus saja di finansial dulu. Finansial saya sampai sukses. Kemudian saya baru ganti, saya fokus ke relasi. Kalau itu kita lakukan, habis loh kita. Jadi kita melakukan desain, saya mau balance. Oke, spiritual, kemudian bisnis karir, keluarga, dan seterusnya. Dan kalau diringkas sebenarnya, yang namanya materi, yang namanya liburan, oke, ini akan kita dapatkan secara otomatis apabila kita punya duit. Ya, duit ini bisa dapat finansial apabila bisnis karir kita berkembang. Simple. So, Anda fokus pada bisnis dan karir, maka Anda bisa dapatkan yang 3 yang lain ini. Nah, kalau ada lagi spiritual, Anda misalkan lagi baca kitab suci atau lagi meditasi, apapun itu, lakukan dengan fokus penuh. Setelah selesai, Anda beralih. Anda melakukan apa? Pekerjaan Anda, fokus penuh. Setelah selesai, apa? Kalau bersama anak atau keluarga, jangan main HP. Kebanyakan orang kan begitu. Kumpul keluarga, HP ini ya bisa menjauhkan mendekatkan yang jauh dan bisa menjauhkan yang dekat loh. Hati-hati loh. Ini HP. Jadi kalau kita sama keluarga, HP-nya taruh. Kalau memang perlu ya sudah, kita chatting sebentar dan kita taruh, kita ngobrol. Nah itu one thing at a time dan kita fokus. Tapi tidak berarti bahwa tunggu satu sukses dulu baru kita fokus yang lain. Wah itu bahaya itu. Saya setuju dengan dia kalau dengan pemahaman seperti ini. Oke? Oke, setuju banget tuh Pak Adi tuh. Kalau kita handphone ya, kalau saya ada kumpul gitu ya, sama teman ataupun sama keluarga, memang apalagi sama teman dekat gitu, kalau kita punya quality time, itu handphone benar-benar kita taruh kayak box gitu ya Pak Adi, kayak keranjang. Oke, kita taruh ya handphone ya, gitu ya. Kecuali dia emergency, karena saya kan kerja di rumah sakit ya, jadi saya teman-teman tahu ketika saya nggak bisa dihubungin berarti mereka telepon. Ketika telepon adalah itu emergency, gitu kan. Jadi saya quality time-nya itu seperti itu sama keluarga atau sama teman, karena memang benar handphone tuh bikin kita malah jadi jauh sama orang yang dekat, gitu kan. Jadi bukan yang ngumpul malah main asik sendiri gitu. Tuh, kalau misalkan lagi makan sama teman-teman, saran saya adalah handphonenya ditumpuk, terus buat perjanjian. Siapa yang ambil handphonenya sebelum kita selesai makan, dia yang bayar kita punya bill semuanya. Wah itu keren itu. Setuju. Besok saya lakuin itu ya. Pokoknya ngambil duluan bayar ya. Ya, dia bayar. Jadi akhirnya dia mau ngambil, tapi dia takut bayar, wah nggak jadi ambil dia bilang. Iya gitu. Oke, ini ada pertanyaan Pak Adi. Beliau bertanya nih dari Bu Nurul. Bagaimana Pak Adi untuk menghilangkan trauma? Terus juga ada yang bertanya nih, yang beliau takut sama laba-laba nih Pak Adi. Mungkin kayak yang kemarin ya, yang seperti itu ya. Mungkin Pak Adi bisa jelaskan sedikit gitu, menghilangkan trauma atau ketakutan. Sebenarnya simple kok. Untuk suatu kejadian, ini yang saya ajarkan di kelas hipnoterapi saya. Ini sesuatu yang sangat basic ya. Ini pemahaman ini sangat penting dan sangat basic. Ini di kelas hipnoterapi saya. Untuk suatu kejadian bisa menjadi pengalaman traumatik, dia harus memenuhi 5 kriteria. Nomor 1, ada kejadian yang mengakibatkan munculnya emosi negatif, intens. Nomor 2, kejadian ini bermakna bagi individu. Nomor 3, senyawa kimiawi otak saat itu mendukung. Nomor 4, dia ada perasaan tidak berdaya. Nomor 5, dia ada perasaan terperangkap. Nah, salah satu saja dari 5 ini kalau tidak terpenuhi atau tidak ada, maka kondisi traumatik ini gugur dengan sendirinya. Salah satu saja dari 5. Ya, ini sangat fundamental dan harus dipahami oleh semua murid saya hipnoterapis. Ya, ini kunci soalnya untuk melakukan perubahan. Saya ulangi ya. Nomor 1 harus ada kejadian yang memunculkan emosi negatif intens. Nomor 2, kejadian ini bermakna bagi dia. Nomor 3, senyawa kimiawi otak saat itu mendukung. Nomor 4, individu ini merasa terperangkap. Nomor 5, dia merasa tidak berdaya. Nah, sekarang,
Salah satu saja kalau hilang, maka kejadian traumatiknya akan hilang. Untuk orang awam, untuk hipnoterapis, murid-murid saya, maka kita akan bisa mengakses 5-5 ini langsung lewat bawah sadar. Tapi untuk publik, saya mengarahkan mereka, mengajarkan mereka, sudah fokus saja pada emosi, kejadiannya. Toh kalau salah satu ini hilang, yang ini kan gugur dengan sendirinya. Jadi kalau yang namanya pengalaman traumatik itu adalah sebuah kejadian, real atau imajiner, yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang membahayakan atau merugikan sehingga memunculkan emosi negatif. Emosi negatif muncul. Maka kita netralisir emosinya. Kalau dia fobia sama laba-laba, itu kan ada emosi. Fobia itu simple kok. Fobia itu adalah sebuah kondisi di mana saat seseorang melihat suatu objek itu melihat, mendengar, atau merasakan suatu objek, baik objek real atau objek imajiner, maka objek itu akan men-trigger suatu emosi yang ada di bawah sadar. Dia lihat laba-laba, waduh, geli, merinding. Itu kan masalahnya kan di emosi. Sekarang kalau emosinya saya hilangkan, apakah laba-laba bisa men-trigger lagi? Kalau emosinya saya hilangkan, apakah laba-laba ini bisa lagi men-trigger emosi yang sama? Nggak bisa. Jadi begitu lihat laba-laba, biasa saja. Ini semua simple kok, ada logikanya. Nah, salah satu teknik yang sangat powerful yang saya rekomendasikan adalah the heart technique. Sekali lagi, bukan karena saya menciptakan teknik ini, ya memang saya menciptakan, tapi ini sudah terbukti sangat efektif membantu orang. Ya, sudah diajarkan kepada hampir 10.000 orang di Indonesia. Bisa lihat di website saya atau ada cari the heart hati ya. The heart ada cari nanti di Google itu akan keluar itu. Demikian Kak Preti. Ya, ini benar nih. The heart technique saya sendiri kemarin akhirnya mencoba belajar untuk diri sendiri ya Pak Adi ya. Walaupun saya belum ketemu sama Pak Adi langsung ya. Bukunya itu saya baca karena mungkin teman-teman yang di sini juga pernah ikut ya waktu pertemuan kita kedua membahas tentang the heart technique gitu. Yang memang konsep dasarnya sih untuk healing sendiri gitu. Maksudnya bagaimana kita untuk mengontrol diri sendiri dulu gitu. Dan udah banget gitu. Ya bukannya bantu promosi ya Pak Adi ya. Tapi maksud saya udah cara tekniknya gitu. Karena saya berbagi pengalaman aja gitu. Saya tipikal orang yang memang agak meledak-meledak gitu loh. Apalagi kalau udah kerjaan udah yang luar biasa gitu. Jadi ya itu saya memukul-mukul gitu ya. Jadi ya tapi nggak di depan orang ya Pak Adi ya. Ketika relax gitu ya. Ketika biasanya kan break habis sholat gitu ya. Terus saya mencoba menggunakan terapi itu dan alhamdulillah sih membantu gitu ya. Membantu ya meredam emosi kan sudah sholat gitu kayak tadi Pak Adi bilang ya, setelah punya teknik juga gitu. Itu lebih nyaman buat diri kita sendiri gitu. Oke, Adi kita lanjut lagi. Ini ada yang bertanya dari Pak Yohanes. Kenapa alam bawah sadar kita, bagaimana kita tidak bisa penuh mengontrol diri sendiri melalui pikiran sadar? Oke. Kenapa alam bawah sadar lebih kuat daripada alam sadar? Apakah tidak bisa? Begini, desainnya kita memang seperti itu. Desainnya kita memang seperti itu, ya. Dan kita gimana? Pikiran bawah sadar karena dia beroperasi di bawah level kesadaran kita. Dia ada, tapi kita tidak sadar dia ada, makanya dia sangat kuat. Oke? Dia ada dan dia beroperasi di bawah sadar sehingga kita tidak tahu dia ada, maka dia menjadi sangat kuat. Ada sebuah buku bagus ya, teman-teman bisa baca buku itu, judulnya The Discovery of the Discovery of the Unconscious. Itu bukunya cukup tebal itu, kalau teman-teman mau baca cari di Amazon itu. Jadi itu menjelaskan bagaimana orang akhirnya ketemu, oh ternyata ini ada bawah sadar ya. Sekedar informasi buat teman-teman ya, yang sangat terkenal sekali dalam dunia psikologi kan Sigmund Freud kan. Freud itu begitu terkenalnya, beliau mengembangkan psikoanalisa. Dan Freud itu dulunya adalah hipnoterapis. Dia belajar sama Charcot dan Bernheim di Perancis. Makanya kalau si Freud itu menggunakan istilah conscious unconscious. Sebenarnya itu dari subconscious dengan conscious begitu. Jadi desainnya kita memang sudah seperti itu. Kalau Anda tanya kenapa, saya nggak tahu. Karena desainnya memang seperti itu.
Kemudian ada lagi apa tadi pertanyaannya, yang apakah kita bisa sepenuhnya mengontrol, apakah kita tidak bisa penuh mengontrol diri sendiri melalui pikiran sadar? Bapak Ibu, teman-teman, saya beritahu, kalau Anda mau kontrol diri Anda sepenuhnya dalam pikiran sadar, kalau kita mau melakukan itu, kita bisa gila loh, kita bisa mati loh. Siapa yang mengontrol napas kita? Pikiran bawah sadar. Siapa yang mengatur detak jantung kita? Pikiran bawah sadar. Siapa yang mengendalikan imun sistem kita? Pikiran bawah sadar. Siapa yang mengendalikan atau mengatur pencernaan kita? Pikiran bawah sadar. Kalau Anda terluka, apakah Anda butuh upaya sadar untuk menyembuhkan luka Anda? Enggak. Itu bawah sadar langsung bekerja itu. Mekanisme tubuh kita seperti itu. Anda baca bukunya Dr. Bernie Siegel. Oke, Dr. Bernie Siegel itu seorang ahli bedah jantung. Itu dia mengoperasi pasien bedah jantung, dan tekanan darahnya sekian, detak jantung sekian ya, dan dia eksperimen, itu agak nakal juga, ini dokter lucu, dokter senior. Dan dia bilang sama pasiennya, nah misalkan Robert, Robert, itu tekanan darahmu turunkan itu, misalkan tekanan darahnya let's say 80, dia bilang gitu ya, turunkan misalkan ke 73, tidak boleh angka pas, 73, itu turun ke 73, orang dalam kondisi dibius total. Itu bawah sadar itu, pada saat orang dalam kondisi koma atau pingsan atau dibius total, tetap bekerja. Dan itu bisa menerima input. So, itu yang mengendalikan seluruh hidup kita. Ya, jadi kita gunakan pikiran sadar untuk hal-hal yang memang perlu saja. Selebihnya biarlah bawah sadar yang ngatur lah, sudah. Makanya programnya harus benar. Satu contoh lagi. Siapa di sini yang kalau kena air hujan kepalanya basah, kena air hujan tuh langsung hacing, batuk, pilek, flu, demam? Ada nggak? Banyak. Loh, kok bisa begitu? Logika kita. Coba lihat ya, pakai logika ya. Anda yang kalau kena air hujan tuh tiba-tiba batuk, pilek, demam seperti begitu, Anda kan biasa mandi keramas nih. Anda di kamar mandi seorang diri, telanjang bulat, Anda shower, airnya shower itu lebih banyak daripada air hujan loh. Tapi kenapa Anda nggak sakit? Kenapa Anda nggak batuk, flu, pilek, demam? Karena waktu Anda kecil, Anda sering diprogram, dibilangin sama entah orang tua, ya kan? Ayo deh, jangan masuk ke rumah, jangan main itu. Kalau kena hujan nanti kamu batuk, pilek, demam, flu, masuk angin, demam, mual, muntah. Itu programnya lengkap. Kalau kena kepalamu kena air hujan, kamu nanti pusing, pilek, demam, flu, masuk angin, mual, muntah. Kurang komplit apa itu? Sehingga itu ada di bawah sadar. Berikutnya setelah kita dewasa, kita sudah lupa ini. Ada programnya, tapi kami hipnoterapis bisa nyari ini, bisa kami temukan. Kapan dia masuk, siapa yang memasukkan programnya, sudah berapa lama program ini bekerja. Kami bisa melihat historinya tuh, ada caranya, klik kanan, kita minta get info kan, kalau di Mac itu get info, keluar datanya itu. Seperti itulah. Nah, kalau kita pakai logika, harusnya nggak pilek kita. Buktinya kita orang itu pilek. Saya kalau di pelatihan, saya bilang gini Kak Preti, siapa yang nggak percaya bahwa saya bisa mengubah ini, saya bilang. Ada nggak? Kalau berani, maju, saya bilang. Saya akan rubah. Kalau kamu sekarang kena air hujan, kamu nggak akan pilek. Tapi begitu kamu shower, kamu pasti mual, pusing, muntah, saya bilang gitu. Tinggal saya putar aja, free. Kalau mau dicoba silakan. Nggak ada yang berani. Loh Pak, nanti kalau sudah dirubah bisa dikembalikan. Oh bisa, saya rubah free. Tapi mengembalikannya bayar, saya bilang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Pak Edi, ini ada yang ini nih, yang single, yang jomblo nih Pak Edi. Habis diputus, beliau nanya nih, saya nggak bisa menghilangkan mantan saya Pak Edi, gimana caranya dari istri? Saya nggak bisa apa? Menghilangkan bayangan mantan Pak Edi. Astaga. Itu jadi jomblo tadi. Jomblo ngenes kayaknya. Saya ingat di pelatihan saya itu, ini sebenarnya mudah ya, cuma akan agak sedikit teknikal kalau saya jelaskan di sini. Saya ingat di pelatihan Kialti barusan Desember ini, di sela-sela waktu break itu ya, ada anak muda datang ke saya, Padi, saya ini masih baperan, maksudnya gimana? Saya masih terbayang-bayang mantan saya pikir mantan pacar, mantan istri, berarti ini kan tidak berapa lama mereka pisah ya. Yang kamu mau apa? Ya saya ingin kalau bisa melupakan, mengikhlaskan dia. Ya sudah, saya bilang saya koreksi cepat. Selesai, terus gimana? Loh, sekarang kok nggak lagi ada perasaan apa-apa? Saya bilang itu simple kok. Itu hanya perasaan. Nah, saran saya bagi yang susah move on ya, Anda cari the hard technique, Anda lakukan the hard technique pada diri Anda. Mudah kok. Kalau nggak cari Kak Preti sudah bisa itu. Menghilangkan mantan. Menghilangkan bayangan mantan. Jangan hilangin, diikhlasin aja.
susah kalau dihilangin. Oke, Pak Adi, ini ada yang raise hand kayaknya nih dari Pak Rudi. Atau mungkin untuk sekali-kali yang raise hand saya kasih kesempatan untuk Pak Rudi. Pak Rudi, Basen. Oke, saya kasih Pak Rudinya, saya add spotlight mana ini sebentar. Add spotlight. Oke, silakan muncul. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang, silakan Pak. Adi, terima kasih Pak Adi. Saya dari KL Adi. Pak Rudi. Dari mana? Dari KL? Ya, saya dari KL Pak Adi. KL mana? Kuala Namu atau dari mana? Saya hidup di Kuala Lumpur Pak Adi. Ya. Oh, Kuala Lumpur. Oke. Ya, jadi saya mengikuti YouTube Pak Adi sebulan belakangan ini, dan ini hari saya sangat gembira ya bisa berjumpa Pak Adi ya. Saya sudah visualisasikan untuk berjumpa Pak Adi dan ini hari berjumpa. Terima kasih. Pak Adi, Pertanyaannya apa, Pak? Pak Adi, jika kita mau membuat decision dan kita mau cek dengan kondisi, apakah itu ada kondisi-kondisi tertentu? Misalnya bagaimana mengecek dengan cara yang benar dan pada waktu yang benar supaya pengecekannya itu accurate gitu Pak Adi. Apakah ada syarat-syaratnya Pak Adi? Mau membuat apa? Keputusan? Ya, membuat keputusan. Misalnya mau pindah departemen atau mau membeli rumah misalnya, apakah ada syarat tertentu kapan harus melakukan pengecekan? Dan kondisi mental pada saat membuat pengecekan apakah ada ini? Oke. Saya jawab ya Pak Rudi ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau mau pindah apartemen, nomor 1 pastikan apartemennya sudah ada. Kalau nggak ada, Anda mau pindah kemana gitu loh, ya. Kemudian yang kedua, ini berlaku untuk teman-teman semua, oke? Jangan pernah, never, jangan pernah membuat keputusan penting saat Anda dalam kondisi capek, emosi lagi intens, sakit, habis perjalanan jauh. Jangan. Jadi kalau mau bikin keputusan besar, Anda harus dalam kondisi mood dan mind atau pikiran, state of mind yang benar-benar tenang, relax. Istirahat harus cukup. Jangan kurang tidur, habis bepergian, habis traveling dari luar negeri, jet lag itu sangat mengganggu kita punya ritme tubuh ya. Dan seterusnya. By the way, ini Kak Hari tadi jet lag juga itu. Ini kan kita sudah siang, beliau masih bisa bilang selamat pagi. Itu kayaknya kena jet lag mungkin dari Amerika Kak Hari. Nah, setelah Anda sudah tenang, dan jangan pernah membuat keputusan hanya berdasarkan pikiran Anda. Itu bahaya. Karena kalau manusia itu hanya bisa memikirkan 7 plus minus 2 bit informasi pada suatu saat. 7 plus minus 2 bit informasi pada suatu saat, ya. Berarti kalau kita misalnya, itu kan kayak layar gitu, kayak jendela-jendela. Jadi ada 9 ini. Jadi kalau kita mau memikirkan yang di luar ini, nggak bisa. Kita hanya bisa lihat maksimal 9. So kalau kita mau memikirkan yang lain, berarti yang lain ini harus masuk ke layar ini, dan dia akan menggeser mundur yang sebelah sana, keluar. So kita nggak bisa lihat lagi, sudah. So, you have to do your thinking by writing. You have to write everything down. Plus minusnya apa? Tulis dulu, plus. Pindah apartemen baru, oh ini lebih gengsi, lebih enak, ada kolam renang, lebih dekat dengan tempat kerja, lebih ini, bla bla bla. Anda tulis plusnya plus sebanyak mungkin. Baru Anda tulis minusnya. Minusnya apa? Biasanya responnya begini, nggak ada. Hati-hati loh, itu emosi loh. Kalau dibilang nggak ada, terus kalau klien saya dia bilang nggak ada, saya bilang kalau pura-puranya ada apa? Pura-pura ada. Pura-pura loh Pak, pura-pura ya. Pura-pura itu adalah bagaimana cara kita bypass kita punya pikiran sadar. Itu tembus langsung ke subconscious itu. Pura-pura. Ya. Nah, Anda terus negatifnya ini. Pindah apartemen negatifnya adalah living cost-nya lebih mahal, ini begini. Biasanya ada pertanyaan ketiga. Ada alternatif lain enggak? Daripada pindah apartemen, siapa tahu pindah ke rumah orang tua. Orang tua sudah tua, kamarnya ada, tidak ada yang nemani dia. Kita pindah ke orang tua punya rumah, kosnya kita lebih hemat, kita bisa jaga orang tua kita. Itu salah satu alternatif. Thinking out of the box. Sampai sini jelas ya? Jadi itu yang saya bisa sarankan sih. Baik Pak Adi. Alright? Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih. Oke. Saya mau membuat suatu apresiasi yang mendalam kepada Pak Adi ya Pak Adi. Pak Adi, saya sudah banyak belajar tentang mind, banyak baca buku, dan jujur saja saya sudah berjumpa banyak orang yang
berbicara masalah main ya, saya mau membuat pengakuan bahwa ilmunya Pak Adi ini betul-betul dahsyat, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita sama-sama belajar lah. Saya juga belajar dari banyak orang dan saya belajar dari banyak peserta pelatihan saya. Karena dari mereka, bedanya begini, saya belajar dari buku kehidupannya mereka. Saat saya melakukan terapi, mereka mempercayakan bawah sadar mereka untuk bisa saya buka dan saya lihat, itu ada banyak hal yang saya bisa pelajari. Dan dari situ saya apresiasi saya kepada manusia itu jauh lebih tinggi. Artinya gini, oh ini orang ini baik loh sebenarnya. Cuma ada sesuatu yang mengganggu dia dan ini sesuatu yang bisa kita bantu, kita bereskan. Dan begitu dia berubah, semua kualitas baiknya itu bisa ibaratnya gini loh. Ada sebutir berlian dalam dirinya dia, cuma berlian ini ketutupan lumpur. Tugasnya kita hanya membantu, cuma gosok-gosok sedikit dan berliannya bersinar. Bukan saya yang bikin berliannya bersinar, tetapi pada dasarnya ada berlian dalam dirinya dia. Tugasnya kita hanya membantu saja, itu aja. Terima kasih Pak, ya, thank you. Terima kasih Pak Adi. Sampai ya. jumpa di Surabaya Pak Adi. Oh oke, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sudah cukup Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya. Jojo nih dari KL. Pak Adi, ini ada pertanyaan dari Arya Nindita. Beliau bertanya, kebiasaan atau perilaku orang tua yang turun ke anaknya, apa itu karena DNA orang tua atau karena bawah sadar anak yang merekam perilaku orang tua tersebut? Oke, bisa kedua-duanya. Perilaku itu bisa diturunkan lewat DNA. Itu ada penelitian, saya pernah menjelaskan itu di salah satu webinar saya, ya. Tetapi kita nggak usah fokus ke sana lah, karena kita akan susah kan, mau ngetes DNA bagaimana. Yang lebih sering kali terjadi adalah anak merekam perilaku orang tua. Anak merekam. Jadi misalkan orang tuanya itu yang lembut, bicaranya santun, sopan, ya, orang tuanya yang sabar, anak merekam. Jadi seolah-olah anak bilang, oh jadi orang tuh harus seperti mama atau papa. Tapi kalau misalkan orang tuanya tuh agresif, suka ribut, main pukul, teriak-teriak, anak juga akan seperti itu. Si mangkidu seperti itu. Jadi makanya jadi orang tua harus, saran saya jadi orang tua tuh yang berperilaku baiklah di depan anak. Oke? Lanjut. Sebetulnya sama kayak tadi Pak Adi, kan yang sebelum ini kan juga melakukan webinar. Kak Preti suaranya putus ya. Loh. Halo Pak Adi, kedengaran? Kedengaran sekarang. Terus lanjut gimana? Kedengaran? Kedengaran, sangat jelas. Oke. Pak Adi ya, suara saya ya? Ya. Masih putus-putus. Oke, kalau tadi mungkin berbagi aja. Kita tadi sebelum ini webinar juga. Nah, itu salah satu narasumber ini. Prof. Luh Ketut. Jadi beliau juga menginformasikan gitu. Anak itu dari masa kandungan itu juga sudah berinteraksi dengan anaknya gitu. Jadi di bawah sadar itu makanya harus kita dengarkan yang baik-baik gitu. Kalau pertengkaran antara suami istri pun juga walaupun masih di kandungan itu anak mendengar gitu. Nah itu sama kaitannya dengan tadi Pak Adi informasikan gitu. Dan itu memang benar ya. Gitu. Sangat benar. Iya gitu. Dan ini sehari ini dapat webinar yang korelasinya luar biasa. Saya lanjutkan nih Pak Adi. Ini ada pertanyaan dari Bella. Nah ini tadi mungkin karena kita menjelaskan kalau minta sama Tuhan tuh yang detail gitu ya. Nah ini beliau tanya nih, Pak memangnya boleh minta banyak-banyak gitu ya? Gitu kan misalnya jodoh gitu. Terus bukankah setiap hal itu ada harganya yang harus dibayar? Jadi kalau misalnya makin detail, terus banyak permintaannya nanti bayarnya banyak gitu. Tuh dia ngomong kayak gitu. Gimana nih Pak Adi gitu? Hati-hati loh. Ini belief loh. Hati-hati loh. Loh begini loh ya. Kalau misalkan ada yang berkeyakinan bahwa kalau kita mintanya banyak-banyak itu ada bayarannya, ini mohon maaf ya, seolah-olah dalam tanda kutip ya, seolah-olah itu kita harus kasih sesajen sama Tuhan gitu loh. Iya.
Nah, di kitab suci kan dibilang apapun yang kamu minta diberikan. Iya, betul. Ibaratnya kita nih anak kecil, kita dibawa ke supermarket sama orang tua kita. Orang tua bilang, kamu boleh pilih apa saja yang kamu mau. Wah, yang kita pilih lah, kita suka, yang kita mau. Nah, proposal itu harus detail. Proposalnya harus detail. Jadi gini loh, syarat apa yang kita minta itu adalah proposal kita kepada Tuhan. Setelah kita tulis, yang paling penting itu bukan kita ulang-ulang, baca-baca, bukan itu. Kita yakin tidak bisa mendapatkan itu. Kita merasa diri kita layak dan berharga atau tidak itu untuk bisa mendapatkan itu. Makanya dibilang gini, pantaskanlah diri kita untuk bisa menerima rezeki itu. Betul. Setuju. Kalau dibilang, ya tapi semuanya sudah diatur sama Tuhan, betul. Mohon maaf. Ini teman saya cerita, teman saya nih yang agak fanatik. Ini mohon maaf ya, ini saya harus agak bicara ini to the point ini. Teman saya agak fanatik ini, kebetulan dia seorang Kristen gitu loh. Dan dia bilang sama saya, dia bantah saya terus, tapi ya sudah, dia teman baik, saya nggak mau ribut sama dia. Dia bilang gini, Pak Adi, nggak perlu saya melakukan yang Pak Adi ajarkan. Loh, maksudnya gimana? Nggak perlu goal setting, Pak. Terus saya pasrah sama Tuhan. Terus ada Pak di kitab suci, Pak. Apa? Burung yang tidak menabur saja Tuhan beri makan, dia bilang. Oh, terus? Nah, apalagi kita manusia. Saya bilang, burung itu otaknya kecil. Kamu tuh otaknya 1,3 kilo, tahu nggak? Diberikan oleh Tuhan. Saya mau tanya tuh, burung nggak menabur itu kan ibaratnya nggak usah kerja dia, nggak usah tanam. Tapi dia terbang, dia bisa dapat makan. Pertanyaan saya, burungnya keluar sarang nggak? Keluar. Dia terbang cari nggak? Cari. Apakah burungnya itu pergi ke tempat yang berbatu-batu atau dia pergi ke tempat yang petani lagi nanam, ke tempatnya petani? Saya bilang, kenapa dia nggak pergi ke laut nyemplung aja? Di situ nggak ada ikan. Burung pun harus pakai otaknya, saya bilang. Jadi kamu tuh jangan buat alasan macam-macam lah. Kita ini diberikan akal budi, ya. Kita bisa punya akal, kita bisa punya budi untuk budidaya. Saya bilang, kita punya akal untuk budi, budidaya, dan daya budi. Bingung dia, kapok saya bilang. Jadi singkat cerita, saya bilang, Anda tetap perlu membuat perencanaan hidup. Akan tetapi, pada saat seseorang telah mencapai level yang sangat tinggi secara batin dan spiritualnya, maka dia tidak perlu lagi melakukan ini semua. Kenapa? Karena dia sepenuhnya pasrah kepada Tuhan, tegak lurus, dan seluruh hidupnya itu benar-benar langsung bisa diatur. Kita ini kan masih banyak dosa, banyak kekotoran, pikiran negatif. Ya, rezeki datang pun kita tolak, kita nggak tahu, saya bilang. Nah, kalau kamu sudah spiritual, sudah sangat bagus, ya boleh pasrah kayak begitu. Saya bilang, ya mungkin Anda sudah mencapai sana, saya belum, saya bilang. Jadi saya perlu yang kayak model-model manusiawi gini lah, saya bilang. Iya. Oke? Kalau siap, setuju banget Pak Adi. Kalau saya pun juga, kita di Muslim juga diajarkan itu. Kita namanya adalah tawakal. Berserah diri setelah berusaha. Jadi kita lakukan adalah tawakal, ikhtiar dulu. Berusaha dulu gitu. Berdoa dan berusaha. Setelah itu tawakal, udah serah diri aja. Mana yang terbaik untuk kita dari pilihan Tuhan gitu. Itu sama, kita juga diajarkan seperti itu. Sama sebenarnya itu. Makanya saya sedang tuh kalau dengar cerita kayak gini, ya itu di rumah saya ada Al-Quran itu. Saya baca, saya senang dengan hadis. Itu banyak, kalau bagi saya itu banyak teknologi dahsyat loh di dalam kitab suci itu. Dan saya senang sekali mempelajari itu. Tentu dengan setelah saya baca, saya berusaha mencari korelasinya dengan ilmu sains modern. Di kitab suci itu banyak teknologi yang dahsyat. Oke, lanjut. Ya, karena yang buat bukan betul, dahsyat. Setuju? Iya. Iya Pak Edi, ini ada pertanyaan lagi nih, lanjut ya. Dari Mu Akrim. Panjang nih pertanyaannya, tapi sih intinya adalah beliau ini kayaknya seneng banget menunda-nunda. Jadi misalnya mau belajar, dia sudah siapkan nih mau beli buku, tapi bukunya baru satu datang, nungguin dulu buku yang lain supaya lengkap, supaya dia bisa belajar dengan lengkap gitu. Dan itu kebanyakan pekerjaan itu pun juga begitu, jadi suka ditunda-tunda gitu. Gimana nih Pak Adi caranya? Beliau tanya seperti itu. Oke,
suka menunda-nunda ini adalah akibat dari dua bagian diri atau EP yang konflik. Yang satu mau baca buku, yang satu bilang nanti. Dan yang lebih kuat adalah yang bilang nanti. Makanya nggak baca buku. Ini sama dengan orang diet. Betul nggak? Oh, diet saya tidak akan makan yang ini, makan itu enggak. Begitu keluar makanan di depan lupa dia. Ternyata bagian diri yang suka makan lebih kuat. Atau juga ibu-ibu, saya pernah ketemu ini. Dia bilang sama kasusnya, kenapa Pak ya? Saya ini kok enggak bisa mengendalikan diri saya. Saya bilang ceritanya bagaimana? Dari rumah tuh sudah bertekad. Aku bertekad nanti ke mall tidak akan beli barang yang tidak saya butuhkan. Barang yang tidak saya butuhkan. Saya tidak akan beli barang-barang yang saya inginkan. Saya hanya beli barang yang saya butuhkan. Wah, bertekadnya luar biasa. Ini ibu-ibu begitu lihat di ujung sana tulisannya merah 70%, lupa semua dia. Langsung, apalagi di bawahnya the guy one get one free. Wah, lupa semua tuh. Sudah datang dia. Katanya anaknya, mama bilang tadi nggak mau belanja. Waduh, ini kesempatan nak. Kalau nggak beli sekarang rugi, kapan lagi? Setahun sekali Christmas baru ada nih diskon kayak gini. Artinya apa? Itu EP-nya mulai geser itu, melakukan justifikasi pembenaran. Dan ini hal yang wajar dan normal, ya. Tinggal sekarang bagaimana kita, kalau sudah ngerti ini, kita harus ngotak-ngatik yang di dalam. Caranya simple. Yang mudah adalah kita menggunakan willpower. Kita paksa diri kita untuk kerja, itu salah satu. Ya, lakukan yang kita harus lakukan. Cara lain adalah kita bisa bicara dengan bagian diri ini. Nah, which is kalau orang nggak terlatih akan sulit. Tadi ada yang nanya di atas itu, bukunya Gordon Emerson mengenai ego state. Itu bisa nggak dipraktekkan ke diri sendiri? Jawabannya bisa. Itu yang saya latihkan di kelas di workshop KLT. Orang bisa masuk, ketemu dirinya di dalam, dia bisa proses apa yang ada di dalam, ya ketemu EP-nya. So banyak teknik lah. Alright? Iya Pak Adi. Ini kebetulan ada yang wapri sama saya nih. Ada yang bertanya gini. Ini mengenai kondisi pandemi, gitu ya. Jadi pandemi ini kan kita harus menjaga 3M ya, pakai masker, jaga jarak, terus juga cuci tangan gitu. Tapi akhirnya beliau tuh merasa tidak pernah, gimana ya, cuci tangan sekali tuh nggak cukup gitu. Jadi merasa kalau udah cuci tangan tuh kok kayaknya nggak bersih ya gitu. Jadi gimana ya Pak Adi menghilangkan rasa itu? Itu kalau cuci tangan berlebih itu biasanya karena kecemasan. Ya, saya nggak boleh melakukan diagnosa karena saya bukan psikolog klinis ya. Dari pengalaman saya, orang-orang yang biasanya cuci tangan itu kan tujuannya sebenarnya bagus nih. Dia cuci tangan ya. Tetapi biasanya pada saat dia mendengar informasi makin banyak, ini kan cemasnya makin tinggi nih. Dan akhirnya bawah sadarnya bilang, lu cuci tangannya kurang tuh, orang lebih banyak tuh. Nah, kalau itu tidak direm, kalau dibiarkan berlanjut, itu nanti bisa jadi kebiasaan. Saya pernah nangani seorang wanita yang cuci tangan tuh sampai 5 macam sabun cair. Jadi satu cuci, sudah selesai, satu lagi, sampai tangannya tuh terkupas, kasihan sekali. Itu karena dia ada kecemasan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, saran saya kurangi membaca berita-berita yang di media sosial. Kemudian ya inilah, lebih bersyukurlah dan lebih pasrah lah. Saya mau cerita ya teman-teman ya. Ini COVID ini memang ngeri kita ya. Tetapi juga kita nggak boleh berlebihan gitu loh. Memang ini bisa membuat orang meninggal, betul. Tapi juga jangan berlebihan lah. Yang penting betul dokter bilang teman-teman ahli kesehatan sudah bilang kita jaga cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan segala macam. Saya mau cerita nih. Saya punya teman saya di Jakarta itu si suami kena, si papanya ini kena COVID. Kemudian anaknya yang dia punya 2 orang anak yang pertama kena, tapi istrinya nggak kena. Kemudian keponakan yang tinggal di rumahnya di swab semuanya udah kena, negatif. Temannya yang sering diajak ngobrol udah kena, sama-sama di swab loh. Nah, terus saya mikir, bisa jadi karena memang mereka physical distancing, pakai masker, dan juga kenapa mereka itu, saya lihat daya tahan tubuhnya temannya tuh bagus, dan dia isolasi mandiri 1 minggu di swab lagi negatif sudah.
selesai. Jadi kita perlu hati-hati betul, tetapi juga jangan berlebihan lah. Oke? Jaga imun sistem, jaga pikiran tenang. Cuci tangan nanti berlebih, ini nanti susah. Nanti kalau keluar itu harus pakai siku buat buka pintu. Buka pintu. Ya. Nanti pas kesenggol orang, waduh, bingung. Pakai semprot-semprot, pakai lap-lap. Itu nanti sangat mengganggu. Itu emosi. Hilangkan emosi cemasnya. Itu pasti clear. Berarti kalau menghilangkan emosi bisa dari dalam diri sendiri ya Pak Adi ya? Maksudnya kita bisa mengontrol emosi kita berarti ya? Bisa. Sangat mudah. Oke. Ya, itu Oke? mungkin kan